Jadi setiap pengusaha kalau nggak gagal itu bukan pengusaha, pasti ada gagalnya dan pasti ada kendalanya. Karena kita sebagai owner atau pengusaha kerjaannya emang memecahkan masalah. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Nah, sekarang kita sedang kunjungan nih di usaha jamur dari Borobudur. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Baik, nama saya Puput Setioko, alamat saya di Dusun Juwahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Ya, letaknya di Borobudur ya, Mas. Kalau boleh tahu umur berapa, Mas? Saya umur 32. Masih muda ya, Mas. Udah mulai berusaha. Mendekati tua, Mbak. Tapi masih muda lah, udah punya usaha pun. Amin, Jamur kayak alhamdulillah. gini ya. Nah, kalau untuk Mas Puput nih udah berapa lama Mas untuk membuka usaha jamur ini? Jamur Borobudur itu dimulai tahun 2013. Oh, 2013 Ya. berarti sekitar 11 tahun yang 11 lalu. tahunan ya. Okay. Nah, kalau untuk jamurnya apa aja, Mas? Kita kalau sekarang itu budidaya jamur tiram, jamur kuping, sama jamur lingsi. Tapi kalau untuk awal usaha 2013 waktu itu kita hanya budidaya jamur tiram. Itu diolah jadi makanan? Ya, kita olah sendiri, kita olah berbagai macam olahan kayak keripik jamur, kayak rendang jamur, sambal, kemudian ada bakso, sate. Olahan masih banyak sih, Mbak. Kalau untuk produksinya itu pembudidayaannya gimana, Mas, caranya? Kalau proses budidaya itu kita bikin dari kayak serbuk kayu. Jadi nanti serbuk kayu itu sebagai bahan utamanya, kemudian dicampur dengan dedak atau bekatul, kemudian dicampur sama kapur. Kapur itu untuk menurunkan pH-nya. Kemudian ada air. Setelah itu proses itu pencampuran. Setelah proses pencampuran nanti ada proses pengepekan dan pengepresan di situ. Setelah itu setelah dipres sama dipack, kemudian ada proses sterilisasi atau bahasa awamnya dikukus selama 8 sampai 10 jam. Setelah itu proses inokulasi. Inokulasi itu pembibitan atau pemberian benih. Nah, setelah proses pemberian benih baru ada namanya proses inkubasi atau proses perambatan miselium spora jamurnya. Baru nanti nunggu spora tumbuh. Setelah tumbuh kemudian baru dia akan mulai tumbuh jamurnya. Tergantung jenis jamur apa. Kalau jamur tiram ya mungkin sekitar 40 hari, 30 sampai 40 hari. Kalau yang kuping bisa sampai 50 sampai 60 hari. Untuk yang lingsi sendiri dari proses pembuatan bisa sampai 5-6 bulan. Berarti beda-beda ya, Mas, untuk berbeda proses sampai ke masa panen, perawatan beda semua. Tapi kalau untuk yang paling sulit nih, jamur apa, Mas? Lingsi. Itu paling lama dan paling sulit, tapi juga lumayan jamur yang paling mahal di perjamuran. Itu untuk jamur lingsi itu bedanya apa, Mas, dari yang lain? Itu jamur lingsi itu untuk jamur pengobatan, Mbak. Dia untuk bahan baku obat kapsul, dia Shinsei. Aslinya ditemukan di Cina 2700 tahun yang lalu toh, itu jamur Cina itu dia masuk keluarga Shinsei, jadi hampir kayak ginseng gitu. Kalau untuk pengolahannya itu diolah jadi apa aja, Mas? Kalau yang apa? Untuk yang jamur kuping terus. Kalau jamur tiram, jamur kuping itu kalau kita yang paling tiap hari produksi adalah keripik, kemudian dibikin sate juga, bikin dimsum, bikin kayak cumi-cumi jamur itu juga, kemudian ada sate, ada bakso jamur juga, ada dijual jamur mentahnya juga. Kalau untuk peminat paling banyak ini biasanya yang jamur apa, Mas? Kalau untuk perputaran cepat sebenarnya semua ada pasarnya sendiri-sendiri sih, Mbak. Kalau ngomongin cepat ya semua sebenarnya cepat. Yeah. Kalau udah ketemu pasarnya sih sebenarnya. Tapi kalau untuk orang awam yang paling mudah adalah tiram. Paling mudah dibudidayakan dan paling gampang diserap pasar, yang paling banyak ditemukan juga di pasar itu jamur tiram yang putih itu. Kalau untuk ini, Mas, untuk usaha jamurnya sendiri itu
ada kayak mitra-mitra gitu atau sendiri gitu, Mas? Ya, kita juga ada kemitraan, Mbak. Jadi ada dua kemitraan. Yang pertama adalah mitra sebagai petani. Iya. Jadi dia tertarik dengan budidayanya tapi tidak mau produksi. Akhirnya dia membeli medianya, media backlog. Nanti kita dampingi, nanti kita kasih SOP handbooknya untuk perawatan seperti apa, panennya seperti apa. Nanti kita dampingi juga. Nanti kita juga menerima hasil panennya juga. Itu sebagai petani. Kalau yang produsen, kita bermula dari melatihnya, membuat cara pembuatan medianya itu seperti apa, kita dampingi cara pembuatannya, nanti kita supply bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, kayak plastik, tutup, cincin, bahkan bibitnya kita supply karena bibit kita bikin sendiri. Gitu. Kalau untuk Masnya ini nih membuka usaha jamur kayak gini tuh belajarnya dari mana, Mas? Kalau ngomongin belajar sebenarnya otodidak, Mbak. Jadi kita 2013 melihat peluang jamur yang ada di Borobudur. Jadi Borobudur itu dulu di pasar tradisional jamur itu disuplai dari luar daerah. Karena di Borobudur dan Magelang itu belum banyak, malah belum ada kayaknya. Jadi rata-rata hampir supplier jamur mentah diambil dari luar daerah. Makanya saya lihat itu, oh ini kenapa kok kita nggak bikin sendiri di area Magelang. Makanya saya mulai belajarnya ya macam-macam, ada ke Indusari, ke Jogja, ke Temanggung, Jeporo, pokoknya keliling-keliling waktu itu. Mas nih untuk belajar menanam jamur. Nah itu tuh kan mungkin ada penyakit atau kendala-kendala dalam menanam jamurnya itu apa aja, Mas, kendalanya? Jadi kalau kendala sih sebenarnya sampai sekarang pun tetap masih ada kendala, Mbak. Kalau ngomongin kendala, karena kita sebagai pengusaha ya, namanya pengusaha itu memang memecahkan kendala dan masalah. Tapi kalau untuk pemula ya pasti ilmunya, karena waktu itu kita belum terlalu pengalaman, belum bisa tahu ilmunya, cuma sekedar bisa lihat, coba, praktek, dan gagal diproduksi, mungkin di pencampuran salah, kemudian di prosesnya ya salah, kemudian sterilisasinya kurang mateng, inokulasinya juga masih salah. Itu hampir semua punya, setiap titik proses pasti ada masalah. Ngomongin hama, setelah kita jadi media backlog, hamanya juga pasti ada masalah. Tiap musim apa, musim kemarau, musim hujan itu pasti berbeda masalahnya, berbeda hamanya, itu pasti. Berarti untuk jamur nih, untuk yang ringkih atau apa ya, gampang terserang penyakit itu biasanya cuaca atau musim apa, Mas? Musim penghujan seperti ini. Musim penghujan, karena musim penghujan itu kan lembab. Ngomongin kelembaban itu pasti jamur itu lembab dan dia hubungannya dengan jamur-jamur liar. Nah, itu banyak terjadi kontaminasi seperti itu. Terus hamanya itu lebih subur di musim penghujan. Hama-hama si jamur kayak mungkin renget, kayak mungkin ulat jamur juga ada. Kemudian gurem, tahu gurem Mbaknya? Gurem itu kayak merki, jadi kayak hewan kecil-kecil, dia memakan si serbuk kayunya. Jadi ada hama yang dia makan itu makan serbuknya, ada hama yang dia makan si jamurnya. Kalau untuk pencegahannya itu ada nggak, Mas? Pencegahan? Pencegahan pasti ada, Mbak. Jadi kayak mungkin sebelum media ini masuk kandangnya kita sterilisasi dulu. Kita kayak hampir sama kayak mungkin kalau ayam itu sebelum ayam dimasukkan bibitnya itu ada pembersihan kandang, sama juga di jamur juga. Nanti setelah 1 minggu 2 minggu juga kita ada pembersihan hama. Contoh jamur kita petik semua dulu, nanti kita semprot pestisida, nanti nunggu baru dia tumbuh lagi. Kalau ini, Mas, untuk pemasarannya ini udah sampai mana, Mas? Yang apa? Yang jamur kuping. Oh, jamur mentah. Ya, kita ngomongin jamur mentah, kalau sekarang kita olah sendiri semua, Mbak. Ya. Baru dijual. Kalau ngomongin dulunya ya sama, kita ke tradisional, ke warung makan, terus ke permintaan yang membutuhkan jamur banyak banget di situ. Ada pasar tradisional, rumah makan, kemudian kebutuhan pabrik-pabrik yang menggunakan jamur itu, kemudian suplai pembuatan kaldu jamur itu juga butuh kayak gitu. Tapi sekarang kita karena prosesnya dari 2013 tadi, kita berproses kan ingin meningkatkan nilai ekonominya si penjual jamur mentahnya ini. Akhirnya kita olah sendiri menjadi berbagai macam olahan jamur. Akhirnya kita bikin ekosistem baru, ekosistem sendiri di perjamuran.
Berarti untuk yang mungkin yang dijual kayak gitu mungkin medianya aja ya, Mas? Medianya kita jual, tapi jamurnya kita tarik lagi. Jadi kita sebagai penerima penyerap jamurnya sendiri sekarang. Kalau dulu mungkin sebagai produsen jamur, petani jamur, dia menjual jamur mentahnya keluar. Kalau sekarang karena kita produksi olahan sendiri, kita juga sebagai pelaku penyerap pasar jamurnya itu sendiri. Dibeli jamurnya yang mentah terus diolah Sendiri ya, kita keluarnya jamurnya ya jamur matang, udah berbagai olahan, ada keripik tadi, ada sate, ada bakso, semacam. Kalau untuk ini nih Mas, pengolahannya itu dijualnya itu online atau offline online. Di Shopee juga ada, di Tokopedia, GoFood, GrabFood online itu mungkin udah ada semuanya. TikTok juga ada. Nek offline ya juga kita jalan. Nek offline lebih ke jaringan relasi sih sebenarnya. Kita supplier ke Jakarta, Bandung, Bogor, daerah Surabaya kita juga supply. Kemudian di sini juga kita menjadi salah satu wisata edukasi juga, tempat oleh-oleh. Jadi mereka yang berkunjung ke Borobudur yang nyari oleh-oleh bisa langsung ke Jamur Borobudur untuk dapat oleh-olehnya langsung yang diproduksi di sini gitu. Berarti ini mungkin juga sebagai tempat wisata juga. Ya wisata edukasi kayak gitu. Kalau ini Mas, untuk apa? Ada nggak sih kayak kesulitan pemasaran dari jamurnya ini? Kalau ngomongin kesulitan tadi balik lagi Mbak, pasti ada. Kesulitan itu pasti ada. Kesulitan pemasaran dulu bahkan kita belum banyak relasi, belum banyak kenalan, jaringannya belum banyak, itu sangat kesulitan. Bahkan dulu itu sempat jamur bludak itu kebanyakan. Jadi daya serap pasar itu mungkin di 50 kilo, kita panennya di 100 kilo, nah sisa 50 kilo. Nah sebenarnya olahan ini itu sebagai peningkatan nilai ekonomi, waktu itu juga sebenarnya adalah sebagai masalah karena kebanyakan panen waktu itu. Jadi salah satu solusi ketika panen berlimpah akhirnya kita bikin keripik, karena jamur tiram ini, khusus jamur tiram ini nggak bisa bertahan lama. Jadi dia kalau sudah dipetik dia harus diolah dalam waktu sehari. Kalau tanpa diolah sehari, besok lagi dia udah busuk. Jadi nggak bisa dijual lagi, nggak bisa digunain lagi. Makanya waktu itu pas kita ada masalah kebanyakan panen, pasar kita jaringannya belum banyak, akhirnya kita bikin olahan ini keripik. Nah ternyata ketika keripik ini dijalankan dengan terpaksa karena kepepet ini, malah menemukan peluang baru dan meningkatkan nilai ekonomi yang ini. Jadi untuk jamur tuh emang nggak tahan lama ya Mas? Yang tiram. Yang tiram. Yang lain aman sih Mbak. Kuping, lingsi aman sih. Tiram aja, tapi karena paling kepepet, jadi karena awalnya kepepet tadi karena ada masalah panen melimpah. Kalau ini nih Mas, omsetnya itu sampai berapa Mas? Kita kalau produksi itu satu hari backlog mungkin ya sekitar 500 sampai 700 backlog per hari. Kita penjualan di backlog itu satu backlog di sekitar 2.300 itu. Kemudian yang keripik kita bisa produksi hampir satu bulan itu sekitar 45 kintal. 1 kilonya mungkin sekitar ya 180-an gitu. Untuk sebesar ini usahanya, ini ada berapa karyawan Mas? Kita sekarang ada yang belum banyak sih Mbak, baru 20 wong ini juga warga sekitar juga. Jadi 20 karyawan. 20 karyawan. Okay. Ada yang produksi, terus ada yang semua. Nah, itu ada yang guide. Kita dibagi ada 3 lini usaha atau apa? 3 divisi. Jadi divisi budidaya itu yang bagian budidaya tadi yang jenengan tanyakan terkait wawancara ini, dia fokus ke proses pembuatan media, pembuatan bibit, lebih ke sampai mentahnya. Stop di sini. Kemudian ada divisi olahan. Olahan itu nerima dari panennya yang divisi pertama ini ke olahan. Nah, olahan ini dibikinnya ada dibikin keripik, dibikin sate, dibikin sambal. Nah, itu ibu-ibu, lebih banyak ibu-ibu. Kemudian ada divisi pariwisata, itu yang mengurus tentang pariwisata. Jadi menceritakan semua proses yang di budidaya, olahan, seperti saya akan jenengan seperti ini, ya hampir ke wawancara seperti ini, tapi lebih ke semuanya. Jadi lebih ke bercerita dan closingan penjualan. Ini juga menerima magang gitu nggak Mas? Iya, kita juga menerima magang, tapi tetap kita jadwalkan sih Mbak, nggak asal nerima. Oh sekarang terima akhirnya numpuk semua kan nggak maksimal, kasihan. Ya sebenarnya kalau saya sih senang-senang aja, tapi kan nggak maksimal buat
yang PKL atau yang magang itu kan dia juga cuma pegangnya bakal ini terus nggak bisa maksimal kayak gitu. Kalau untuk ini Mas, wisatawan Mm-hmm. yang mungkin bule-bule itu sering sampai sini juga Mas? Sering sampai sini kalau untuk bule. Wisata bule itu kan musiman Mbak. Iya. Jadi kalau sana musim panas ya pasti ke sini paling banyak itu. Kalau untuk ini Mas, bibit dari jamur tiram, jamur kuping sama yang linji itu awalnya tuh gimana Mas? Awal dulu itu belum bikin. Awal dulu saya beli di Jogja waktu itu namanya F2 kan, bibit jamur itu F2, kita pakai yang F2. Jadi indukan yang kultur jaringan pertama itu F0, F1, F2. Nah kalau sekarang kita bikin sendiri, jadi di kultur jaringan dari si jamurnya sendiri. Jadi kalau tanaman lain hampir kayak anggrek, kentang, kayak kultur jaringan. Dia jamur itu kan nggak pakai benih, nggak pakai biji, nggak pakai batang, nggak kayak kayak tumbuhan-tumbuhan lain. Kayak padi kan pasti pakai bijinya, gabah, cabai juga pakai biji. Nah jamur ini berbeda, dia pakai kultur jaringan atau mengulturkan jaringan atau si sporanya dikembangbiakkan. Kita bikin PDA, terus PDA kita turunkan lagi F1, F0, F0 ke F1, baru ke F2. Itu bentuknya kayak serbuk atau? Bentuknya nanti bisa lihat langsung. Jadi kayak apa ya Mbak ya? Spora, Jangan tahu spora nggak? Kayak apa? Tempe. Iya. Tempe. Nah tempe itu kan sebenarnya kedelai yang dikasih spora. Sporanya itu ragi. Nah kita bikin raginya, bahasa gampangnya. Kita bikin raginya sendiri. Raginya itu ya berupa, itu tergantung masing-masing petani sih. Ada yang dia menggunakan serbuk kayu, ada yang menggunakan biji jagung, ada yang menggunakan biji millet, ada yang menggunakan gabah. Jadi ini hanya sebatas si nutrisinya aja, atau makanan atau rumahnya si medianya. Nah yang untuk berkembangnya ya si sporanya ini. Sporanya mau ditanam, mau dikasih makan apa? Kalau di kita pakai serbuk jagung pecah. Pakai gitu. Itu aja Mas? Proses pencampurannya? Iya. Itu ada jagung pecah, terus ada serbuk kayu, ada kapur, ada air. Itu hanya media Mbak. Itu bukan bukan ilmunya, bukan di situ. Ini kan tiap orang nanti berubah-berubah. Nanti takutnya kok petani ini pakai ini, petani yang lain pakai ini. Ada yang petaninya full pakai gabah semua. Dia cuma pakai gabah, terus dikasih kapur. Ya jadi, karena itu hanya untuk nutrisinya atau makanannya. Nah si sporanya itu kan yang ditanamnya itu. Jadi kayak inang. Jamur itu kayak mengembangbiakkan inangnya. Nah, apa yang medianya itu hanya sebagai untuk tumbuhnya. Jadi hampir kayak anggrek kan juga sama kan, dia ditempelkan. Kemudian ya seperti itu. Kalau untuk ini Mas, ide awal ingin berwirausaha jamur ini dari mana? Kalau ngomongin awal mula itu sebenarnya dari kepepet sih Mbak. Kalau ngomongin dari kepepet. Jadi benar kita lihat peluang jamur, tapi sebelumnya itu kan pasti ada kenapa kok milih usaha itu kan. Jadi saya itu lulusannya SMK mesin. Setelah SMK mesin itu rata-rata lulusan SMK itu kan masuk langsung kerja ya. Rencana saya itu setelah lulus langsung kerja di manapun. Yang penting rata-rata pabrik lah. SMK itu lulusannya masuk pabrik, gajian, dapat hasil itu aja. Tapi ternyata waktu itu ketika medical check up saya itu buta warna, jadi terkendala medical check up, buta warna. Akhirnya memutuskan kita tidak bisa masuk ke pabrik-pabrik itu toh, terkendala itu. Dan saya sempat down di situ. Akhirnya menemukan apapun, nggak tahu kenapa, tapi waktu itu saya melihat langsung ketemunya peluangnya itu jamur. Dan saya juga penyuka jamur, bukan anti jamur. Terus lihat jamur itu suka. Jadi waktu kecil ya saya sering nyari jamur barat itu. Nah, dari keterbatasan ini, kekurangan kayak benar-benar nggak bisa kerja karena kendala ini, nggak bisa jenjang karir dunia kerja saya udah stop di situ karena ada kendala bawaan lahir itu. Melihat peluang jamur, ya udah saya terjun di dunia jamur, dan harus motivasinya harus jalan karena nggak ada pilihan lain. Seandainya waktu itu ada pilihan lain 2013 sampai 2015 itu proses belajarnya saya itu ada penawaran mungkin bekerja, saya lebih baik bekerja.
Tapi karena emang kendalanya nggak ada pilihan dan ini harus jalan, karena yang ngomonginnya kan masa depan. Maksudnya saya nggak ada kerja, nggak diterima di pekerjaan apapun di waktu itu. Ketika saya berkeluarga seperti apa, kemudian ketika kebutuhan saya sendiri aja nggak bisa saya penuhi, apalagi berkeluarga. Makanya ketika saya membuka usaha ini, sampai sekarang pun ini harus jalan, ini harus untuk menopang hidup saya. Waktu itu hanya sebatas menopang hidup saya. Jadi 2 tahun itu saya produksi sendiri, nyampur sendiri, ngapain sendiri, dan sederhana, dan fotonya juga masih ada sampai sekarang. Saya cetak tahun 2014-2013 itu masih ada kenang-kenangannya, benar-benar sendiri gitu, awal mula. Sebelum masnya ini mungkin di daerah sini udah ada jamur? Belum. Berarti yang pertama ya? Iya. Daerah sini ya? Okay. Kalau untuk dari mas ini ada nggak harapan yang mungkin ingin dicapai untuk usaha jamur? Untuk sebagai pengusaha, kalau saya harapan untuk jamur Borobudur sendiri, semoga kedepannya semakin besar kebermanfaatannya semua. Jadi kayak dengan kondisi sekarang ya alhamdulillah sudah bermanfaat, walaupun sekecil seperti ini, tapi seenggaknya saya sudah mulai ingin membantu mengangkat perekonomian di kawasan sendiri. Ya kalau kedepannya pasti lebih besar lagi, lebih besarnya itu lebih melebar dan lebih luas, kedepannya seperti itu. Ini untuk pesan-pesan nih mas, untuk kita yang masih muda nih, ingin mulai usaha, ada nggak mas pesan-pesan dari? Kalau untuk teman-teman, kalau para calon pengusaha yang pengen berusaha, jangan mudah menyerah pastinya, terus belajar. Jadi sebuah kegagalan itu awal dari sebuah keberhasilan. Jadi setiap pengusaha kalau nggak gagal itu bukan pengusaha. Pasti ada gagalnya dan pasti ada kendalanya. Karena kita sebagai owner atau pengusaha, kerjaannya emang memecahkan masalah. Jadi kalau berpikir ketika terjun pengusaha, wah enak ini, tinggal duduk, tinggal waktunya bebas, itu terbalik. Teman-teman semua di sini harus meluangkan waktu hampir mungkin 24 jam, totalitas lebih dari bekerja, itu aja. Terima kasih ya mas, Siap. mungkin udah kita repotin, udah Siap Mbak. diperbolehkan untuk kunjungan ke sini. Terima kasih ya mas. Ya. Mungkin nanti boleh lihat-lihat. Boleh monggo. Nanti. Sekian dari saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.